Halo semua. Saya mendapatkan permintaan dari seorang teman untuk mengkritisi buku Panduan Pencegahan Radikalisme di lingkungan kerja BUMN dan perusahaan swasta yang diterbitkan atas kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia). Bersama dengan soft copy dari buku itu, saya juga dikirimi soft copy Perpres RI Nomor 7, Tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional, Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme, tahun 2020-2024. Dari Perpres ini, kita bisa melihat keseriusan pemerintah dalam menangani terorisme. Beberapa hal yang diharapkan oleh pemerintah, yang digarisbawahi di sini adalah adanya modul dan kurikulum pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang diintegrasikan dalam pendidikan dan latihan prajabatan, diklat kepemimpinan, dan kursus-kursus Lemhanas. Modul pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya. Adanya modul dan kurikulum pelatihan internet ramah bagi kalangan pemuda untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Adanya individu, khususnya tokoh di komunitas, yang terlatih untuk penerimaan mantan narapidana teroris saat sudah selesai menjalankan masa pidananya dan kembali di masyarakat, hasil dari mekanisme kajian ulang modul dan pelatihan di komunitas. Kita juga sudah melihat bagaimana pemerintah menangani aksi teroris dengan sangat baik belakangan ini. Banyak pelaku yang ditangkap, dan organisasi yang dibubarkan. Upaya untuk deradikalisasi juga sudah dilakukan untuk para tahanan, dan disediakan komunitas yang mau menampung mantan narapidana teroris ketika kembali ke masyarakat. Tetapi, dengan adanya bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, yang dilakukan oleh mantan narapidana Lapas Nusa Kambangan atas kasus terorisme, kita bisa melihat ada yang kurang tepat di dalam proses deradikalisasi berdasarkan modul yang sudah ada. Atas dasar itu, saya ingin membantu pemerintah untuk keselamatan seluruh bangsa dan warga negara dengan cara memberikan kritik dan masukan atas buku Panduan Pencegahan Radikalisme di lingkungan kerja BUMN dan perusahaan swasta. Semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang saya perhatikan pada buku ini adalah niat baik penulis untuk tidak menyakiti hati umat muslim dengan berkata bahwa radikalisme ada di semua agama pada bab 2.5, halaman 12-13. Di situ dikatakan bahwa radikalisme adalah cara pandang yang salah dalam beragama yang dapat menjangkiti semua agama. Radikalisme adalah suatu gagasan atau ide dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial politik dengan menggunakan kekerasan dan cara yang ekstrim. Dalam komunitas Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, dan Hindu, dan agama lain, selalu terdapat sebagian pemeluknya yang radikal. Bahkan radikalisme juga bisa menjangkiti ideologi sekuler. Dengan begitu, cukup jelas bahwa radikalisme tidak ada hubungannya dengan agama. Tetapi umat agama apapun bisa terjangkiti radikalisme. Hanya saja, kebetulan karena di Indonesia, mayoritas beragama Islam, maka radikalisme yang menguat itu adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam. Nah, saya cukup mengerti kenapa penulis buku ini berkata seperti itu, dan menghormati niat baiknya. Oleh sebab itu, pada video ini, saya akan berusaha untuk tidak menyakiti hati umat muslim juga. Tetapi, ada masalah dengan pemikiran ini yang bisa membuat kita salah dalam menganalisa sumber masalah. Jika kita salah menganalisa sumber masalah, maka penanganan yang kita lakukan juga tidak akan tepat sasaran. Yang pertama, tidak betul bahwa karena Indonesia mayoritas beragama Islam, maka radikalisme yang menguat itu adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam. Kita bisa melihat di negara-negara yang Islam merupakan minoritas, tetapi di situ radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam juga menguat. Salah satu contohnya baru-baru ini adalah terjadi aksi teror, pembunuhan terhadap seorang guru bernama Samuel Paty atas nama Islam di negara Prancis, yang penduduk muslimnya hanya 4%. Contoh lain adalah kelompok teroris Abu Sayyaf, yang berniat mendirikan negara Islam di Filipina, yang jumlah muslimnya hanya 6%. Jika kita tidak melihat radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam, juga menguat di negara-negara yang Islam merupakan minoritas, itu adalah bias, dalam melihat data kenyataan yang ada.
Jadi tidak betul bahwa radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam menguat di Indonesia, karena Indonesia mayoritas beragama Islam. Kemudian, memang betul bahwa semua agama, dan bahkan yang sekuler sekalipun, bisa menjadi radikal menggunakan kekerasan. Tetapi, hal itu tidak membuktikan bahwa tidak ada hubungannya antara radikalisme dengan agama. Karena agama itu sendiri adalah ideologi yang berdampak pada perilaku penganutnya. Bahkan, seharusnya kita berkata bahwa semua agama bisa membawa penganutnya kepada radikalisme. Pertanyaannya adalah, radikal menuju kemana? Contohnya agama Buddha mengajarkan penganutnya untuk melepaskan diri dari segala keinginan dunia. Penganut agama Buddha yang mengikuti ajaran Buddha dengan radikal akan menjadi biksu dan pergi mengasingkan diri. Apakah ada penganut agama Buddha yang radikal terikat dengan keinginan dunia dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya? Tentu saja ada. Tetapi apakah orang itu menjadi radikal karena dia mempelajari ajaran Buddha? Saya tidak pernah bertemu satu orang pun yang beragama Buddha menjadi terikat dengan keinginan dunia dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya karena dia mau menjalankan ajaran Buddha dengan radikal. Dan kenyataannya, semua teroris yang beragama Islam melakukan aksi kekerasan dan lain-lain karena dia mau menjalankan ajaran Islam dengan radikal. Dan memang ada ayatnya di dalam Al-Quran. Contohnya bom di Polsek Astana Anyar yang melaksanakan aksinya karena Al-Quran Surah 9 ayat 29. Begini. Memang betul bahwa semua mobil bisa rusak karena kesalahan pengguna. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa tidak ada mobil yang rusak karena kesalahan pabrik. Mengambil kesimpulan bahwa pabrik tidak ada hubungannya dengan kerusakan mobil, karena semua mobil bisa rusak karena kesalahan pengguna, adalah cacat logika. Dan mengatakan bahwa kerusakan mobil X banyak di Indonesia, karena mobil X paling laku di Indonesia, dengan mengabaikan fakta bahwa kerusakan mobil X juga banyak di negara-negara lain yang mobil X kurang laku, dan mengabaikan fakta bahwa persentase kerusakan mobil lain jauh lebih sedikit, adalah bias konfirmasi. Jadi, pemikiran bahwa terorisme Islami menguat di Indonesia, karena Indonesia mayoritas Islam, dan agama tidak ada hubungannya dengan radikalisme, adalah bias pemikiran yang bisa membuat kita salah menganalisa dan salah menangani. Kalau kita mau tepat menangani, kita tidak boleh salah menganalisa. Oleh karena itu kita harus buang dulu semua bias pemikiran, termasuk keinginan untuk membela agama. Nah, poin yang kedua ingin saya kritisi, adalah bab 2.7, halaman 16, tentang tahapan radikalisasi. Di situ dikatakan bahwa proses radikalisasi adalah intoleran, lalu menjadi radikal, lalu menjadi teroris. Menurut saya, tahapan pertama bukan memiliki suatu pandangan yang benci keragaman dan perbedaan. Tahapan pertama adalah memiliki suatu pandangan bahwa dirinya dibenci dan dizolimi. Cara mereka menghasut orang untuk membenci, bukan dengan berkata, kita harus membenci mereka, tetapi dengan berkata bahwa mereka membenci kita. Hal ini sangat penting untuk diketahui, karena jika seseorang merasa dibenci dan dizolimi, maka orang itu akan otomatis balik membenci dan mau membalas dendam. Itu sebabnya, kita bisa melihat bahwa para teroris ini selalu membangun narasi bahwa mereka adalah pihak yang ditindas. Walaupun mereka adalah yang duluan menyerang, mereka akan selalu berkata bahwa mereka yang duluan diserang. Mereka menanamkan mental korban, karena mereka perlu legitimasi untuk melakukan aksi kekerasan dan membuat diri mereka seolah-olah tampil sebagai pahlawan pembela keadilan. Hal ini menimbulkan keinginan di dalam diri calon teroris untuk ikutan karena merasa sebagai pahlawan yang keren, gagah, dan dikagumi. Perlu kita ketahui bahwa mereka tidak mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Yang mereka mengerti adalah apakah mereka suka atau tidak suka. Apa yang mereka suka adalah dipuji. Dan apa yang mereka tidak suka adalah dihina. Pola pemikiran mereka adalah jika dipuji berarti benar, jika dihina berarti salah. Jadi untuk proses deradikalisasi, kita harus membuat mereka tahu bahwa menjadi teroris adalah sesuatu yang hina. Selain itu, kita juga harus membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak dizolimi dan tidak dibenci. Untuk melakukan hal ini, kita perlu menanamkan pertanyaan di dalam diri mereka, apakah benar kamu dizolimi? Apakah benar kamu dibenci? Selanjutnya pada bab 2.8, halaman 17, dikatakan bahwa faktor pemicu yang bisa menyebabkan proses radikalisasi adalah faktor domestik, faktor internasional, dan faktor kultural. Saya sama sekali tidak setuju dengan apa yang ditulis di sini, karena faktor domestik internasional dan kultural bukan faktor pemicu. Faktor domestik internasional dan kultural hanyalah data informasi yang biasanya digunakan sebagai bahan.
Yang menjadi faktor pemicu sebenarnya adalah perspektif. Sudut pandang, bagaimana cara melihat data yang ada. Seseorang bisa mendapatkan uang 100 juta, tetapi merasa sedang sial, karena biasanya mendapatkan 1 miliar. Dan seseorang bisa tabrakan, tetapi merasa sedang beruntung, karena tidak mati. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bisa dianggap adil atau tidak adil. Satu kebijakan yang sama, bisa dinilai memuaskan atau mengecewakan, tergantung dari bagaimana cara kita melihatnya. Jadi, ketiga faktor ini, sama sekali bukan pemicu proses radikalisme. Ketiga faktor ini hanyalah bahan, yang dijadikan alasan, dalam proses radikalisme. Faktor pemicu sebenarnya, adalah ideologi yang ditanamkan, untuk melihat data yang ada. Sebagai contoh, Al-Quran Surah 2 ayat 120 berkata, orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan senang kepada kamu, sampai kamu mengikuti agama mereka. Orang-orang yang percaya, dan tertanam ayat ini di otaknya, akan selalu melihat, bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak suka kepada mereka, terlepas dari apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jika orang Yahudi dan Nasrani melakukan sesuatu yang buruk, mereka akan berkata, tuh kan, orang Yahudi dan Nasrani membenci kita. Jika orang Yahudi dan Nasrani melakukan sesuatu yang baik, mereka akan berkata, itu hanya tipuan, mereka sedang berusaha supaya kita mengikuti agama mereka. Seberapa banyak pun perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, mereka akan tetap merasa dibenci oleh orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan semakin banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, mereka akan semakin yakin bahwa mereka dibenci oleh orang Yahudi dan Nasrani. Hasilnya, orang-orang ini akan selalu membenci orang Yahudi dan Nasrani tanpa sebab, selain karena mereka percaya bahwa mereka dibenci oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi sekali lagi, ini sama sekali bukan masalah data. Bukan masalah faktor domestik internasional dan kultural. Tetapi masalah sudut pandang yang dikendalikan oleh sistem kepercayaan yang ditanamkan berdasarkan ajaran agama. Dalam bahasa psikologi, yang menjadi faktor adalah sugesti. Jadi, bagaimana cara yang tepat untuk deradikalisasi? Cara yang tepat adalah membuang atau mengganti sugesti yang sudah ada. Nah, salah satu hal penting dalam membuang atau mengganti sugesti ini adalah faktor emosi. Kita tahu bahwa orang-orang yang menjadi radikal ini dijanjikan bidadari surga dan lain sebagainya. Tetapi, sebenarnya itu bukan motivasi pemicu yang membuat mereka mau melakukan aksi teror. Motivasi pemicunya adalah sebuah emosi yang disebut ketakutan. Begini, kita semua tahu bahwa motivasi pemicu seseorang melakukan sesuatu biasanya adalah hadiah dan hukuman. Jika kita mau menyuruh seseorang untuk pindah dari atap gedung yang satu ke atap gedung yang lain menggunakan tali, kita bisa melakukannya dengan memberikan hadiah di gedung tujuan dan atau memberikan hukuman di gedung muasal. Hadiah di gedung tujuan misalnya bisa berupa hadiah 5 miliar atau dipuji sebagai seorang pemberani. Tetapi, hadiah apapun yang ada di seberang, belum tentu bisa memotivasi semua orang untuk pindah gedung. Ada orang yang tidak tertarik dengan uang, dan ada yang tidak tertarik dengan pujian. Tetapi jika ada hukuman di gedung muasal, misalnya ada api yang akan membuat orang itu mati, orang itu akan pindah gedung menggunakan tali, walaupun tidak ada hadiah di gedung tujuan. Begitu juga, dengan motivasi pemicu aksi teror ini, belum tentu karena iming-iming surga. Buktinya, ada sebagian orang yang melakukan aksi teror, adalah wanita. Mereka tidak dijanjikan bidadari atau bidadara di surga. Motivasi pemicu, yang membuat mereka mau melakukan aksi teror, sebenarnya adalah ketakutan untuk masuk neraka, takut dihina, dan takut hal-hal lainnya. Jadi, untuk bisa tuntas dalam proses deradikalisasi, emosi ketakutan terhadap agama, harus dibuang. Selanjutnya, saya mau mengomentari bab 3.6 halaman 23 dan bab 3.7 halaman 27. Di situ hanya disebutkan dua istilah kelompok yang menurut penulis ditafsirkan secara menyimpang dan menjadi target untuk dijadikan bahan kebencian, yaitu kaum kafir dan kaum togut. Kaum kafir biasanya ditujukan untuk orang-orang yang tidak seagama atau tidak sealiran. Seperti Syiah menganggap Sunni kafir dan Sunni menganggap Syiah kafir. Kaum togut biasanya ditujukan kepada pemerintah, polisi, tentara, dan lainnya. Tetapi, ada satu istilah kelompok lagi yang jarang dibahas, tetapi juga menjadi target aksi teror yang harus diperangi. Bahkan, kaum ini sebenarnya sangat banyak dan sangat dibenci. Kelompok ini mereka sebut kaum munafik. Siapakah kaum munafik? Bagi mereka, kaum munafik adalah orang-orang yang seagama, sealiran, tetapi tidak mau mendukung gerakan terorisme.
Orang-orang ini sangat dibenci karena dianggap sebagai orang-orang yang pura-pura beragama Islam. Jadi, siapakah orang-orang yang dianggap sebagai kaum munafik yang harus diperangi? Mereka adalah orang-orang Islam moderat. Jadi, teman-teman yang merasa beragama Islam moderat tidak mau mendukung atau menentang terorisme. Teman-teman jangan mengira bahwa teman-teman aman dari serangan teroris. Karena teman-teman adalah salah satu target yang harus mereka perangi menurut Al-Quran dengan label orang munafik. Di dalam pola pikir para teroris itu, ada 3 macam kelompok orang yang menjadi target untuk diserang, yaitu kaum kafir, kaum togut, dan kaum munafik. Berikutnya, saya ingin memberikan komentar untuk bab 3.8, halaman 29.2. Hindari stigmatisasi agama tertentu. Di situ dikatakan, perlu juga dihindari stigmatisasi kelompok dan agama tertentu. Memang fakta berbicara bahwa dalam agama-agama, ada kelompok kecil yang menyimpang dari agama manapun. Seringkali, kelompok radikal dari berbagai agama ini, karena kedangkalan pemikiran yang cenderung eksklusif dan sempit dalam memaknai agama. Meskipun demikian, adanya kelompok radikal dari agama tertentu tidak merepresentasikan atau mewakili agama secara keseluruhan. Jadi, tidak ada yang namanya agama radikal. Yang ada, oknum kelompok agama yang memilih menjadi radikal. Tindakan kekerasan tidak diajarkan dalam agama manapun. Karena itulah, hindari stigmatisasi radikal dengan agama tertentu. Nah, saya setuju bahwa adanya kelompok radikal dari agama tertentu tidak merepresentasikan atau mewakili agama secara keseluruhan. Dan saya juga setuju bahwa di dalam agama manapun ada kelompok yang menyimpang. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kelompok itu menyimpang atau tidak? Dengan apa kita mengukur sebuah kelompok di dalam agama menyimpang dari agamanya atau tidak? Apakah diukur dengan perbedaan dari kelompok lain? Tentu saja kita tidak bisa mengatakan sebuah kelompok menyimpang hanya karena berbeda dari kelompok lain. Lagi pula, kalau dikatakan berbeda dari kelompok lain, kenyataannya, di dalam Islam, ada banyak kelompok radikal yang serupa. Bahkan, ada yang sampai berhasil menumbangkan pemerintah, seperti Taliban dan ISIS. Apakah diukur dengan jumlah pengikutnya sedikit atau banyak? Tidak bisa juga. Kenyataannya, jumlah pengikut Taliban dan ISIS sangat banyak. Jadi, dengan apa kita mengukur suatu kelompok tertentu menyimpang dari agamanya? Diukur dengan Pancasila? Mana bisa penganut agama X diukur menyimpang dari agama X atau tidak dengan menggunakan Pancasila? Diukur dengan kemanusiaan? Definisi kemanusiaan menurut masing-masing agama itu berbeda. Diukur dengan hati nurani dan akal sehat? Hati nurani dan akal sehatnya siapa? Jadi, bagaimana caranya mengukur suatu kelompok menyimpang dari agamanya? Caranya adalah dengan diukur menggunakan kitab sucinya dan pemimpin agamanya. Karena apa yang merepresentasikan atau mewakili agama secara keseluruhan, bukan pengikutnya, tetapi kitab sucinya dan pemimpin agamanya. Contohnya jika Buddha, tentunya diukur dari Tripitaka. Apa kata Siddhartha Gautama, dan bagaimana teladan Siddhartha Gautama? Apakah Siddhartha Gautama pernah mengajarkan untuk membunuh? Tidak. Apakah Siddhartha Gautama pernah memberikan contoh untuk membunuh? Tidak. Jadi jika ada orang Buddha yang membunuh, kita bisa berkata bahwa orang itu menyimpang dari ajaran Buddha. Jika Kristen, tentunya diukur dari Alkitab, apa kata Yesus, dan bagaimana teladan Yesus. Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk menjajah? Tidak. Apakah Yesus pernah memberikan contoh untuk menjajah? Tidak. Jadi jika ada orang Kristen yang menjajah, kita bisa berkata bahwa orang itu menyimpang dari ajaran Kristen. Bagaimana dengan Islam? Tentunya diukur dari Al-Quran, apa kata Muhammad, dan bagaimana teladan Muhammad. Apakah Muhammad pernah memberikan perintah untuk menyerang orang yang tidak seagama? Kenyataannya, pelaku bom Polsek Astana Anyar Bandung melakukan aksinya, jelas karena perintah di dalam Al-Quran Surah 9 ayat 29. Al-Quran Surah 9 ayat 29 berkata, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak mengharamkan dalam kurung menjauhi, apa yang telah diharamkan dalam kurung oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak mengikuti agama yang hak dalam kurung Islam. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, dalam kurung Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah, dengan patuh dan mereka tunduk. Apakah Muhammad pernah memberikan contoh untuk berperang melawan orang yang tidak seagama? Ya. Kalau kamu berkata bahwa Muhammad tidak pernah menyerang orang-orang yang tidak seagama, atau kamu berkata bahwa Muhammad tidak pernah menyerang duluan, berarti kamu kurang baca sejarah Islam.
Salah satu contoh perang yang dilakukan oleh Muhammad terhadap orang-orang yang tidak seagama, tanpa tunggu diserang, adalah Perang Khaybar yang membuat Muhammad diracun oleh seorang perempuan Yahudi, lalu menderita karena racun itu selama 4 tahun, dan akhirnya mati dengan urat nadi terputus. Nah, bagaimana mungkin kita masih mau berkata bahwa para teroris itu menyimpang dari ajaran Islam, jika perintahnya jelas tertulis di dalam Al-Quran, Muhammad memerintahkannya, dan melakukannya juga? Apakah kita mau berkata bahwa Muhammad adalah oknum yang menyimpang dari ajaran Islam juga? Cobalah untuk jujur dalam melihat dan menilai kenyataan yang ada. Pakai ukuran yang benar dan fair. Jangan pakai bias atau akal-akalan untuk menyangkal bahwa sumber masalahnya memang adalah agama Islam itu sendiri, karena kamu beragama Islam. Itu seperti kamu menyangkal bahwa kamu sakit, karena kamu takut untuk mengetahui bahwa sebenarnya kamu sakit dan harus dioperasi. Kalau kita tidak mau mengakui bahwa kita sakit, bagaimana caranya kita bisa sembuh? Penyakit terorisme yang kita hadapi ini bukan penyakit yang bisa hilang dengan sendirinya kalau tidak diobati. Penyakit ini akan semakin parah jika kita diamkan. Jika kamu adalah muslim moderat, sekarang kamu masih bisa menyangkal dengan berkata bahwa masalahnya bukan pada ajaran Islam, tetapi teroris itu yang menyimpang, karena jumlah mereka masih sedikit. Tetapi jika kamu terus menyangkal, maka mereka akan bertambah banyak, karena masalahnya memang sebenarnya ada pada ajaran Islam. Ketika mereka sudah sangat banyak, kamu yang muslim moderat, tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, karena kamu adalah salah satu target yang mereka perangi. Kalau tidak percaya, lihat aja Afghanistan. Kelompok orang yang paling banyak mereka bunuh adalah Islam moderat. Kita tidak perlu bebal menunggu Indonesia seperti Afghanistan dulu, baru sadar bahwa memang masalah ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi buang dulu praduga bahwa semua agama itu baik, tidak ada yang mengajarkan kejahatan, dan lain sebagainya. Agama itu harus diuji, seperti halnya penganutnya juga harus diuji. Apakah kelompok teroris itu yang salah, menyimpang dari ajaran agamanya? Atau memang ajaran agamanya yang salah? Teroris dari agama lain, mungkin ada, dan kita bisa menanganinya dengan cara normal, menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu, tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Tetapi teroris dari agama Islam, tidak bisa kita perlakukan dengan cara seperti itu. Para teroris itu, lebih paham Al-Quran hadis dan tafsir, daripada para ulama muslim moderat. Jika para ulama muslim moderat, mencoba untuk menderadikalisasi para teroris ini, dengan cara menunjukkan, bahwa mereka menyimpang dari ajaran agama. Yang pertama, mereka sudah punya praduga bahwa para ulama moderat itu adalah musuh kaum munafik. Yang kedua, dalil apapun yang dilontarkan oleh para ulama moderat, mereka sudah punya jawabannya. Contohnya, jika ulama muslim moderat menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang damai, mereka sudah pernah diajarkan bahwa itu adalah ayat-ayat Mekah yang sudah dibatalkan oleh ayat-ayat Madinah yang menyuruh perang. Mereka mungkin akan diam saja, tidak membantah apa yang dikatakan oleh para ulama moderat, karena ingin cepat bebas. Kalau disuruh bersumpah setia kepada NKRI, di atas Al-Quran, mereka mungkin akan melakukannya juga, tetapi bohong. Karena hadis Tirmidzi, nomor 1939 mencatat, bahwa Nabi Muhammad mengajarkan, tidak halal berbohong kecuali dalam 3 keadaan. Yaitu, seorang suami berbicara kepada istrinya, untuk menyenangkannya, berbohong dalam peperangan, dan berbohong untuk mendamaikan antara manusia. Bagi para teroris itu, di penjara adalah di dalam peperangan. Menurut ajaran Nabi Muhammad, mereka boleh berbohong karena mereka di dalam peperangan. Pura-pura sudah menjadi muslim moderat, padahal merencanakan aksi teror setelah lepas dari penjara. Jadi, bagaimana caranya untuk deradikalisasi mereka? Bagaimana caranya menghadapi orang seperti Agus Sujatno, alias Abu Muslim, yang meyakini Al-Quran Surah 9 ayat 29? Menurut saya, satu-satunya cara adalah membuat dia sadar bahwa Al-Quran Surah 9 ayat 29 salah. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa seorang napiter benar-benar sudah berhasil dideradikalisasi? Menurut saya, satu-satunya indikator bahwa dia sudah berhasil dideradikalisasi adalah ketika dia sudah sama sekali tidak percaya Al-Quran. Jadi begini, teman-teman pilih yang mana? Pertama, seorang napi teroris keluar dari penjara, masih percaya Al-Quran. Yang artinya dia masih berpotensi melakukan aksi bom bunuh diri atau teror lainnya, yang bisa mencelakakan kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, berdasarkan Al-Quran.
Atau kedua, seorang napi teroris keluar dari penjara dalam kondisi sama sekali tidak percaya Al-Quran, yang artinya, dia pasti tidak akan melakukan aksi teror berdasarkan Al-Quran. Buat teman-teman yang muslim, saya mau bertanya. Untuk apa para teroris ini percaya Al-Quran, kalau hasilnya adalah mereka menganggap kamu orang munafik, yang harus diperangi, lalu mencelakai kamu, atau orang-orang yang kamu cintai. Dan ujungnya mereka tidak akan masuk surga juga. Menurut saya, lebih baik napi teroris keluar, dalam kondisi sama sekali tidak percaya Al-Quran, daripada keluar, dalam kondisi masih berpotensi, untuk melakukan aksi teror. Nah, kalau kita sudah sepakat, bahwa lebih baik mereka keluar, dalam kondisi tidak percaya Al-Quran sama sekali, kita bisa lebih mudah, untuk membuat modul yang tepat. Hal pertama yang penting, adalah siapa yang melakukan deradikalisasi. Kita tahu bahwa para napiter ini mempunyai mental blok kepada kafir, togut, dan munafik. Mereka sudah dalam posisi tidak percaya, dan bahkan tidak mau mendengarkan perkataan orang-orang yang tidak seagama, orang-orang pemerintah, dan orang-orang muslim yang kurang menguasai Al-Quran dan hadis dibandingkan mereka. Jadi orang yang paling ideal untuk menderadikalisasi mereka adalah orang-orang yang lebih paham Al-Quran hadis dan tafsir daripada mereka dan sudah keluar dari Islam. Para napiter ini lebih terbuka untuk mendengarkan para murtadin, karena mereka mau tahu kenapa ada orang yang keluar dari Islam. Jika kita sudah mempunyai orang untuk menjadi deradikalisator yang tepat, langkah pertama adalah deradikalisator harus mencari kesamaan dengan napiter dan membentuk lingkaran yang disebut kita. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama lelaki, kita sama-sama punya keluarga, dan lain sebagainya. Setelah itu, deradikalisator harus membuang perasaan dibenci dan dizolimi yang dimiliki oleh napiter. Caranya adalah dengan mempertanyakan, apakah benar kamu dibenci? Apakah benar kamu dizolimi? Kemudian, deradikalisator harus membuang perasaan takut untuk mempertanyakan agama yang dimiliki oleh napiter. Kalau sebuah agama itu benar, seharusnya agama itu tidak perlu takut untuk dipertanyakan kan? Kalau napiter sudah berani untuk mempertanyakan agamanya, baru berikan fakta-fakta bahwa isi Al-Quran memang tidak benar. Contohnya, Al-Quran Surah 86 ayat 6-7 berkata, bahwa air mani keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kita bisa memberikan bukti-bukti ilmiah, bahwa air mani bukan keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kemudian Al-Quran Surah 18 ayat 86 berkata, bahwa matahari terbenam di dalam mata air yang berlumpur hitam. Kita bisa membuktikan, bahwa matahari tidak terbenam di dalam mata air yang berlumpur hitam. Kemudian Al-Quran Surah 51 ayat 49 berkata, bahwa segala sesuatu berpasang-pasangan. Kita bisa memberikan bukti, bahwa banyak hal yang tidak berpasang-pasangan. Di antaranya virus dan bakteri. Jadi, siapapun bisa dengan sangat mudah melihat, bahwa ada banyak kesalahan di dalam Al-Quran, jika dia berani mempertanyakannya. Jika napiter sudah bisa melihat, bahwa Al-Quran memang banyak kesalahan, biarkan dia mengambil keputusan, untuk tidak lagi percaya kepada Al-Quran. Jika dia sudah mengambil keputusan untuk tidak lagi percaya kepada Al-Quran, kita bisa menunjukkan ajaran agama-agama lain, dan biarkan dia memilih mau agama yang mana. Setelah dia memilih, berikan dia identitas baru. Mungkin nama baru yang sesuai dengan agama barunya. Setelah itu, ajarkan dia Pancasila, dan ajak dia untuk setia kepada NKRI. Dengan demikian, kita bisa yakin bahwa ketika dia keluar, dia sudah menjadi orang yang baru. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita semua.